Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan video tentang mata kuliah Aljabar Linier Program Studi Pendidikan Matematika semester 4 dengan subtema ruang-ruang vektor. Inilah persembahan video presentasi dari kelompok kami. Ruang N Euclides. Orang pertama yang mempelajari ruang vektor-vektor di R pangkat N adalah Euclides, sehingga vektor-vektor yang berada di ruang R pangkat N dikenal sebagai vektor Euclides, sedangkan ruang vektornya disebut ruang N Euclides. Operasi-operasi vektor di R pangkat 4 dan seterusnya masih sama seperti pada vektor-vektor di R pangkat 2 dan R pangkat 3. Operasi-operasi standar pada ruang vektor Euclides, misalkan U sama dengan U1, U2, U3 sampai UN, dan W sama dengan W1, W2, W3 sampai W pangkat Wn, vektor di R pangkat N, maka satu penjumlahan U plus W sama dengan U1 plus W1, U2 plus W2, U3 plus W3 sampai UN plus WN. 2. Perkalian dengan skalar. K adalah konstanta barang. KU sama dengan KU1, KU2, KU3 sampai KUN. 3. Hasil kali titik. U kali W sama dengan U1, W1 plus U2, W2 plus U3, W3 plus sampai UN, WN. 4. Panjang vektor. Harga mutlak U sama dengan U kali U pangkat setengah sama dengan akar dari U1 pangkat 2 plus U2 pangkat 2 plus U3 pangkat 2 plus sampai UN pangkat 2. 5. Jarak 2 titik. Harga mutlak U min W sama dengan U min W kali U min W pangkat setengah sama dengan akar dari U1 min W1 pangkat 2 plus U2 min W2 pangkat 2 plus U3 min W3 pangkat 2 sampai UN min WN pangkat 2. Materi selanjutnya adalah ruang vektor umum. Misalkan U, V, dan W adalah unsur pada ruang V dan K, L merupakan skalar unsur bilangan real. Maka agar V dinamakan ruang vektor jika memenuhi syarat berikut ini. Syaratnya ada 10. Yang pertama, jika U, V ada di V, maka U plus V ada di V juga. Nah, simbol seperti ini dinamakan ada. Yang kedua, U plus V sama dengan V plus U. Yang ketiga, U plus dalam kurung V plus W sama dengan dalam kurung V plus W. Yang keempat, terdapat 0 di V sehingga 0 plus U sama dengan U plus 0 sama dengan U untuk setiap vektor U di V. Yang kelima,
Untuk setiap U di V terdapat negatif namakan negatif U, sehingga U ditambah negatif U sama dengan negatif U ditambah U sama dengan 0. Yang keenam, jika K adalah sebarang skalar dan U ada di V, maka KU ada di V. Yang ketujuh, K dalam kurung U ditambah V sama dengan KU ditambah KV. Yang kedelapan, dalam kurung K ditambah L dikali U sama dengan KU ditambah LU. Yang kesembilan, dalam kurung KL dikali U sama dengan K dikali dalam kurung LU sama dengan L dalam kurung KU. Yang ke-10, 1 dikali U sama dengan U. Beberapa contoh ruang vektor umum. 1. V adalah himpunan vektor Euclides dengan operasi standar atau operasi penjumlahan dan operasi perkalian dengan skalar. Notasinya R pangkat N. Yang kedua, V adalah himpunan polinom pangkat N dengan operasi standar. Bentuk umum polinom orde N. Pn dalam kurung X sama dengan A0 plus A1 X plus sampai dengan plus AN X pangkat N. Qn dalam kurung X sama dengan B0 plus B1 X plus sampai dengan plus Bn X pangkat N. Operasi standar pada polinom orde N. Pn dalam kurung X plus Qn dalam kurung X sama dengan A0 plus B0 plus A1 X plus B1 X plus sampai dengan AN X pangkat N plus BN X pangkat N. Kpn sama dengan KA0 plus KA1 X plus sampai dengan KAN X pangkat N. Notasi untuk ruang vektor ini adalah Pn. Yang ketiga, V adalah himpunan matriks berukuran M kali N dengan operasi standar atau penjumlahan matriks dengan perkalian matriks dengan skalar. Ruang vektor ini sering dinotasikan dengan M kali N. Di sini saya akan menjelaskan tentang subruang. Subruang adalah subhimpunan W dari sebuah ruang vektor, dinamakan subruang V jika W itu sendiri adalah ruang vektor yang tertutup terhadap operasi penambahan dan perkalian skalar yang didefinisikan pada V. Syarat agar W dikatakan sebagai subruang dari V adalah 1. W tidak sama dengan himpunan kosong. 2. Jika U dan V berada pada W, maka U plus V juga berada pada W. 3. Jika U berada di W, maka KU juga berada di W, di mana K adalah suatu skalar real. Kombinasi linier sebuah vektor U dinamakan kombinasi linier dari vektor-vektor V1, V2, V3 sampai dengan Vn jika vektor-vektor tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk vektor U K1 vektor V1 ditambah K2 vektor V2 ditambah K3 vektor V3 sampai dengan Kn vektor Vn, di mana K1, K2 sampai dengan Kn adalah skalar. Contoh soal nomor 1, diketahui vektor V1, dilihat ada kolom, di dalamnya ada angka 1, min 1, 3. Vektor V2 ada min 1, 3, min 1. Vektor V3 ada 2, 1, 4. Apakah U, 2, 6, 4 merupakan kombinasi linier dari vektor-vektor di atas? Contoh soal nomor 2, diketahui P1 ada 1 min X plus 3X kuadrat. W2 ada min 1 plus 3X min X kuadrat. Dan P3 ada 2 plus X plus 4X kuadrat. Apakah P2 plus 6X plus 4X kuadrat merupakan kombinasi linier dari vektor-vektor di atas? Contoh soal nomor 3, diketahui A
bisa dilihat ada 1, min 5, min 3, 2, B ada min 1, 2, min 4, 3, C ada 3, min 5, 7, 1, D ada 3, 4, min 2, min 11. Apakah E 3, min 5, 7, 1 merupakan kombinasi linier dari vektor-vektor di atas? Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang vektor bagian membangun. Himpunan vektor S, penjelasannya himpunan vektor S sama dengan vektor F V1, vektor V2, vektor V3 hingga vektor Fn. Dikatakan membangun suatu ruang vektor V jika setiap vektor pada ruang vektor V selalu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor di S. Dikatakan membangun suatu vektor jika pada ruang vektor selalu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor S. Bebas linier. Misalkan S adalah vektor U1, vektor U2, vektor U3 sampai vektor UN adalah himpunan vektor di ruang vektor F. Himpunan S dikatakan bebas linier jika sistem persamaan linier homogen sama dengan misalkan S sama dengan adalah himpunan vektor di ruang vektor. Himpunan S dikatakan bebas linier jika sistem persamaan linier homogen. K1 vektor U1 ditambah K2 vektor U2 ditambah K3 vektor U3 Kn vektor
vektor UN sama dengan 0 hanya mempunyai satu solusi atau tunggal, yakni satu solusi, yaitu K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, K3 sama dengan 0. Jika selain 0 adalah solusi lain, maka S dinamakan himpunan tak bebas linier. Ini dapat dikatakan bahwa vektor-vektornya yang bergantung linier. Jika selain 0 ada solusi lain, maka S dinamakan himpunan bebas linier. Ini dapat dikatakan bahwa vektor-vektornya yang bergantung linier. Ini dapat dikatakan bergantung pada yang lain. Yang selanjutnya ada basis dan dimensi. Jika V adalah sebarang ruang vektor dan S sama dengan vektor V1, vektor V2, vektor V3 sampai dengan vektor Vn, merupakan himpunan berhingga dari vektor-vektor di V, maka S dinamakan basis jika V kedua syarat berikut dipenuhi. Jadi syarat untuk dinamakan basis ada dua ini, yaitu S membangun V dan S bebas linier. Nah, yang dinamakan dimensi adalah banyaknya unsur penyusun basis. Jadi dimensi merupakan banyaknya unsur penyusun basis. Kemudian basis ruang baris dan kolom. Suatu matriks berukuran M kali N dapat dipandang sebagai susunan bilangan yang tersusun dari bilangan dalam kolom 1 sampai kolom N atau dalam baris 1 sampai M. Jadi, jika dimasukkan ke matriks, A sama dengan A11, A12 sampai dengan A1N. Nah, di sini diwakilkan sampai N. Kemudian A21, A22 sampai dengan A2N sampai AM1, AM2 sampai dengan AMN. Maka A tersusun atas vektor-vektor baris dengan vektor R1 dengan vektor R1 sama dengan nilainya AI1, AI2, AI3 sampai dengan AIN, atau tersusun atas vektor-vektor kolom vektor CJ dengan vektor CJ sama dengan C1J, C2J sampai dengan CMJ. Subruang R pangkat N yang dibangun oleh vektor-vektor baris disebut ruang baris dari A. Subruang R pangkat M yang dibangun oleh vektor-vektor kolom disebut ruang kolom dari A. Jadi dibedakan untuk subruang R pangkat N dengan R pangkat M. Jadi untuk R pangkat N ini mewakili ruang baris dari A, ruang baris ya. Kalau subruang
R pangkat M itu mewakili ruang kolom dari A. Jadi saya akan menerangkan tentang cara menentukan basis ruang kolom dan basis ruang baris. Saya akan tulis ya, menentukan basis ruang kolom dan basis ruang baris. Nah, jadi begini ya. Jadi begini. Untuk menentukan basis ruang kolom itu digunakan dengan OBE plus A atau dilakukan dengan A. Tetapi kalau ini kolom ya, tetapi kalau ruang baris ditentukan dengan OBE dilakukan dengan A inverse, artinya kebalikan dari A gitu ya. Lalu pengertian baris sendiri itu, baris itu adalah vektor-vektor kolom atau vektor-vektor baris yang bersesuaian dengan suatu utama pada matriks eselon baris tereduksi A gitu ya. Kalau dimensi sendiri adalah banyaknya unsur basis yang ditentukan oleh banyaknya satu utama pada matriks eselon baris tereduksi. Jadi makanya jadi seperti ini. Nah, udah saya tulis di sini ringkasannya. Jadi dimensi atau ruang baris sendiri itu sama dengan dimensi ruang kolom atau sama dengan rank matriks gitu. Lanjut ya. Jadi saya akan lanjutkan dan menerangkan tentang basis ruang solusi ya, di mana suatu sistem persamaan linear homogen atau SPL homogen dengan AX ya, AX itu sama dengan 0 dengan solusi tak trivial dan A itu berukuran M kali N. A ini ukurannya itu M kali N dan tak trivial ya. Solusi dari SPL homogen ini disebut dengan ruang nul A. Bagaimana pengertian dari basis ruang solusi ya? Basis ruang solusi itu ya, basis ruang solusi itu adalah vektor yang bebas linear yang dimulai dari nul A. Jadi vektor bebas dari nul A ya, dengan hubungan rank A dan nullitas A itu bisa dikatakan gini, rank A ya plus nullitas A itu sama dengan N gitu. Hubungan rank dan nullitas A itu rank A plus nullitas A sama dengan N. Baris solusi itu adalah vektor bebas dari nul A, dan ini tuh basis ruang solusi AX sama dengan 0 itu pada SPL dengan solusi M kali N dan tak trivial gitu ya. Terima kasih. Itulah tadi persembahan video presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf.